Pada video kali ini, kita akan belajar tentang form. Jadi, form adalah formulir yang bisa kita masukkan ke dalam website kita. Jadi, kita meminta umpan balik dari pengunjung website kita. Jadi, formulir itu bisa banyak isinya. Jadi, isinya bisa input, text area, select, option, atau button, label, dan lain-lain. Pada kali ini, kita akan mencoba menggunakan beberapa form yang sering digunakan. Langsung saja kita buka browsernya, maksud saya buka editornya. Buka editornya, kita buka Sublime, terus kemudian kita buat file baru, file, new file, simpan dengan nama form.html. Oke, kita buat HTML dan tab seperti biasa, belajar membuat form. Form atau formulir yang biasa kita masukkan ke dalam website kita bisa tulis dengan yang namanya form. Inilah cara pesan form. Form itu memiliki metodenya ada dua, ada metode get dan metode post. Nah, kedua metode ini tidak akan saya jelaskan di sini karena berfungsinya nanti ketika kita menggunakan PHP untuk mengakses data yang dikirim dari formnya. Jadi untuk sekarang kita hanya gunakan form untuk menampilkan halaman formulir di website kita. Nah, setelah di form, kita akan mencoba berbagai jenis form input yang bisa kita masukkan. Di sini saya akan mencoba yang pertama untuk tipe jenis input. Nah, untuk jenis input itu ada beberapa yang bisa kita masukkan. Yang pertama adalah tipenya text atau text field. Contoh, di sini kita tuliskan teks untuk masukkan nama atau nama aja, nama titik 2. Kemudian kita buat input untuk nama itu dengan menuliskan input, kemudian kita tab, ada tipenya. Nah, di sini kita mau coba tipe yang text atau text field biasa. Kita kasih nama, misalnya nama. Klik kanan, open browser untuk melihat hasilnya. Jadi seperti ini. Kita bisa memasukkan apapun dalam bentuk teks ke dalam formulir dan input nama. Jadi kita bisa masukkan ABC, 1, 2, 3, atau simbol. Itu bisa semua. Kita menggunakan tipe teks. Terus kita mau coba menggunakan tipe password. Nah, tipe password itu biasanya digunakan untuk jenis teks sama seperti kita menggunakan tipe teks, tapi ketika di inputnya password tidak akan ditampilkan di browser, hanya dalam bentuk simbol-simbol bulat-bulat. Contoh deh, kita kasih BR. Nah, di sini kita masukkan username. Kita kasih input. Tipenya teks, ya, username. Kemudian kita kasih BR. Dan di sini kita mau berikan password dengan input tipenya password. Input password. Dan kita kasih nama password. Kita simpan, kemudian kita refresh. Nah, ini nama dan username kita menggunakan input tipe teks, sedangkan password kita menggunakan input tipe password. Jadi, input tipe password kita bisa masukkan teks atau huruf atau simbol apapun di dalam sini, tapi yang ditampilkan di browser ini hanya bentuk bulat-bulatnya saja. Jadi, aliasnya saja, bukan teksnya yang akan tampil. Itu tipe password. Kan lucu juga sih kalau misalnya tipenya password, tapi ketika kita isi, maka dia muncul teksnya, maka orang bisa ngelihat kan kalau misalnya kayak gitu. Selanjutnya saya BR juga supaya kita ke bawah. Kita coba memasukkan email. Ini adalah input tipe email. Input tipenya email. Jadi input tipe email ini kita gunakan untuk pemasukan teks dalam bentuk email. Jadi ada add-nya. Kita beri nama email. Oke, kita simpan, kita refresh. Nah, ini adalah tipe email. Ini tidak akan ketahuan input tipe email sebelum kita klik submit. Jadi kita buat tombol aja untuk submit sekalian di bawah. Kita kasih button. Kita kasih tipe submit. Nah, tipe submit adalah tipe untuk mengirim data. Jadi form kita apabila diisi data kemudian kita klik submit, maka data tersebut akan dikirim. Itu dengan metode post atau dengan metode get. Dan cara mengambil datanya itu bisa dengan PHP.
Tapi untuk sekarang kita hanya membahas tentang HTML, jadi kita akan membahas bagaimana cara menampilkan formnya saja. Submit, kita tulis misalnya kirim, kemudian kita button lagi, tipenya reset. Reset untuk button, dia fungsinya untuk mereset isi dari semua inputan yang ada. Jadi misalnya begini, nah ini ada kirim dan reset. Itu dua-duanya tipe button. Misal di sini kita tulis username, nama, password, dan email asal kita kirim. Nah, dia akan error nih. Please include an add in the email address. Kirim lagi, tuh missing add. Jadi kita harus masuk add dalam email. @gmail.com kita kirim, nah data baru bisa dikirim. Begitu. Selanjutnya kita kirim button itu di bawah aja karena itu paling bawah. Tentu kita akan mencoba input tipe date atau date. Kita buat input tipe date dengan cara kita masukkan misalnya tanggal lahir. Titik 2 input tipenya date. Terus kita kasih nama tanggal lahir. Tanggal aja deh. Tanggal misalnya. Kita refresh. Nah, nanti kita kasih BR ya. Bawah. Ini aja deh. Saya BR-nya taruh di atas button aja. Jadi, setelah tanggal lahir ini, kita simpan. Akan tampil seperti ini. Ada form untuk memasukkan tanggal. Kita klik. Nah, dia akan menampilkan tanggal atau kalender. Jadi kita tinggal pilih tanggal berapa. Nah, ini menggunakan tipe date. Terus gimana kalau misalnya mau waktu? Ya udah, berarti waktu bahasa Inggrisnya apa? Time kan? Berarti kita masukkan misalnya waktu lahir. Kasih input ya time. Ya waktu. Kita memilih waktunya kapan? Atau waktu. Selanjutnya kita akan belajar tentang tipe radio. Nah, tipe radio ini apa? Tipe radio itu adalah pilihan, tapi hanya kita bisa memilih dalam pilihan tersebut. Langsung saja deh, contohnya. Misalnya jenis kelamin. Kita mau buat laki-laki dan perempuan. Ini kita BR supaya rapi, turun ke bawah. Input, tipenya radio. Name-nya kita kasih jenis kelamin. Oke ya. Terus di sini adalah laki-laki. Kita tulis teks di sampingnya karena radio outputnya hanya bentuk bulat. Dan kedua kita kasih perempuan. Oke ya. Kita simpan. Kita refresh. Nah, ada dua pilihan nih jenis kelamin. Ada laki-laki dan ada perempuan. Jadi hanya bisa memilih satu dari dua pilihan. Ini menggunakan radio. Selain radio, gimana kalau misalnya kita mau membuat pilihan yang bisa dipilih lebih dari satu? Nah, itu jawabannya adalah dengan checkbox. Nah, dengan checkbox kita bisa memilih lebih dari satu pilihan. Misalnya, ini kita kasih BR supaya agak ke bawah dikit. Kemudian kita kasih pilihan, misalnya hobi. Hobi, kita kasih BR. Ke bawah. Kasih input. Tipenya checkbox. Kemudian kita kasih name-nya misalnya hobi. Jadi untuk nama itu harus sama. Jenis kelamin dengan jenis kelamin, nanti hobi juga dengan hobi. Harus sama semua. Misalnya bola voli. Ini supaya rapi, saya BR juga ke bawah. Nah, ini untuk duplikat kalau di Sublime itu menggunakan Ctrl Shift D. Jadi kita bisa duplikat langsung biar nggak nulis ulang. Nah, ini kita ganti sepak bola. Ini jadi misalnya Rohis. Terus di sini ini kita buat kir misalnya. Bola takraw. Oke ya, kita simpan untuk hobi, kita refresh. Nah, di sini ketika kita klik centang, ini akan lebih dari satu bisa dipilih untuk hobinya. Selanjutnya kita akan coba input dengan jenis tipenya file
atau input tipe file, caranya menggunakan input tipenya file. Misalnya di sini kita masukkan gambar foto, kasih BR, nggak usah BR, langsung aja ya. Input punya file, name-nya misalnya foto. Kita refresh, nah ini tipe file. Nah, ketika diklik, dia akan upload. Pilih file yang untuk diupload. Selanjutnya, kita akan coba text area. Nah, text area itu sama persis seperti input tipe text, tapi bedanya kalau text area dia bisa diisi lebih dari satu isi. Untuk menuliskan text area, kita tinggal menuliskan tulisan text area. Misalnya di sini kita buat alamat. Nah, terus di sini ada text area. Jadi text area itu sama seperti input, bedanya kalau text area bisa dimasukkan lebih dari satu baris. Kalau text area dengan text area seperti ini, kita refresh, nah akan muncul dari text areanya. Di sini defaultnya adalah 2 baris. Kalau misalnya mau lebih dari 2 baris, kita bisa tambahkan, misalnya kita buat rows 10, berarti dia akan maksimal barisnya ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Setelah itu dia akan di-scroll. Selain itu, untuk text area juga kita bisa besar kecilkan tergantung dari ukuran semau kita. Mau berapa baris. Oke, selanjutnya kita akan coba select. Select itu digunakan untuk memberikan pilihan berbeda dengan radio button yang ada muncul semua kemudian kita klik. Di sini kalau select itu diberikan pilihan. Jadi pilihannya itu dalam bentuk tulisan, terus kita suruh pilih yang mana. Langsung saja deh, bentuknya itu drop down. Tulis misalnya jurusan, kita buat titik 2, terus kita buat, jangan lupa dikasih BR supaya ke bawah. Jurusan, ini kita select, kasih option. Nah, option ini adalah list dari jurusan ini, atau list pilihannya. Misalnya kita buat teknik informatika. Kita duplikat, teknik mesin, teknik otomotif misalnya. Kita simpan, terus kita refresh. Untuk jurusan, ini dia ada pilihannya select. Jadi seperti tampilan drop down, isinya teknik informatika, teknik mesin, dan teknik otomotif. Jadi begitu untuk elemen HTML form yang sering digunakan.